Halo Bidegers. Tak ada henti-hentinya hubungan kedua negara superpower China dan Amerika saat ini kembali berpotensi berada di titik kritis. Kondisi memanas setelah Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, melakukan kunjungan ke Taiwan. Dalam kunjungannya itu, Pelosi mengungkapkan jika Amerika Serikat berkomitmen untuk memberi dukungan atas demokrasi di Taiwan dan mengkritik China atas ketegangan dua negara itu. Apakah hal ini akan mengundang terjadinya perang? Terlepas dari itu, kita tak akan membahasnya di sini. Kali ini kita hanya akan membahas soal kekuatan militer China versus Amerika. Mari kita bongkar. Untuk jumlah personil Amerika Serikat, mungkin akan terbilang cukup bersaing dengan jumlah personil yang dimiliki China. Kita lihat total prajurit aktif yang dimiliki Amerika Serikat sekitar 1,37 juta prajurit. Jumlah tersebut terdiri dari 481.000 prajurit Angkatan Darat, 337.000 prajurit Angkatan Laut, 332.000 prajurit Angkatan Udara, 186.000 prajurit Marinir, dan 42.000 prajurit penjaga pantai. Selain itu, militer Amerika juga disokong dengan kekuatan cadangan dengan total 849.000 personil, di mana terdiri dari 524.000 prajurit Angkatan Darat, 102.000 prajurit Angkatan Laut, 176.000 prajurit Angkatan Udara, 39.000 prajurit Marinir, dan 7.500 prajurit penjaga pantai. Dengan jumlah personil aktif maupun cadangan yang begitu besar, Amerika Serikat tercatat sebagai negara kedua dengan jumlah prajurit terbesar di dunia. Sedangkan untuk Republik Rakyat Tiongkok, didukung dengan sumber daya manusia yang besar, Tiongkok memiliki sekitar 2 juta prajurit aktif. Mereka terdiri dari 975.000 prajurit Angkatan Darat, 250.000 prajurit Angkatan Laut, 395.000 prajurit Angkatan Udara, 120.000 prajurit misil strategis, 145.000 prajurit pembantu strategis, dan 150.000 prajurit tambahan. Berbeda dengan Amerika Serikat, militer Tiongkok memiliki pasukan cadangan dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu 510.000 prajurit. Namun didukung penuh oleh pasukan paramiliter dengan jumlah 660.000 yang sering aktif terlibat di garis depan, seperti Laut Cina Selatan. Lalu bagaimana? Sudah jelaskah negara siapa yang jumlah personilnya lebih unggul? Berikut kita melangkah dengan alutsista darat. Perbandingan kekuatan darat kedua negara akan berbeda jauh karena perbedaan doktrin militer yang mereka gunakan masing-masing. Amerika Serikat yang berpegang teguh dengan perang elektronik serta kendaraan lapis baja berat, sedangkan China yang menerapkan strategi yang mereka adopsi dari Uni Soviet atau Rusia, yaitu memproduksi massal alutsista tempurnya termasuk tank, di mana terdiri dari 785.605 unit tank, armored personnel carrier yang berjumlah 10.547, 2.931 infanteri fighting vehicle, 998 artileri bergerak, 1.339 artileri derek, 600 peluncur roket, 714 helikopter serang, dan 388 pesawat nerawak. Sedangkan kekuatan darat China terdiri dari tank yang berjumlah 6.086 unit, 3.950 armored personnel carrier, 5.800 infanteri fighting vehicle, 2.140 artileri bergerak, 1.234 artileri derek, 1.570 peluncur roket, dan 270 helikopter serang. Setelah melihat alutsista darat, selanjutnya kita menuju ke alutsista udara. Sementara itu dengan ranah alutsista udara, elemen ini menjadi salah satu andalan utama Amerika Serikat. Sejak Perang Dunia Kedua dan kejatuhan Uni Soviet 1991, Amerika Serikat tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan pesawat militer terbanyak di dunia. Amerika mempertahankan keunggulannya dengan jumlah kepemilikan 139 pesawat pembom berkemampuan nuklir, 271 pesawat jet tempur Bruserga, 969 pesawat jet tempur multirole Angkatan Udara, 716 pesawat jet tempur multirole Angkatan Laut, 143 pesawat jet tempur serang, dan 251 pesawat nerawak. Untuk perbandingan China sendiri, negara ini memiliki kemampuan udara yang terdiri dari 759 pesawat jet tempur Bruserga, 794 pesawat jet tempur multirole, 176 pesawat pembom berkemampuan nuklir,
140 pesawat jet tempur serang, dan 28 pesawat nirawak. Untuk memenangkan peperangan tak hanya menguntungkan dari darat dan udara, namun juga diperlukan dominasi. Setelah pasca kejatuhan Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi pengusaha tunggal lautan dengan kapal perang aktif terbanyak. Namun pada tahun 2020 lalu, China berhasil menyingkirkan predikat itu dari Amerika Serikat. Kita lihat alutsista laut Amerika Serikat terlebih dulu, yang terdiri dari 11 kapal induk, 24 kapal penjelajah, 67 kapal perusak, 19 kapal frigate, 84 kapal patroli lepas pantai, 14 kapal selam strategis, dan 53 kapal selam taktis. Sedangkan kekuatan Angkatan Laut China sendiri sekarang memiliki angkatan laut terbesar di dunia, dengan 1 kapal induk, 1 kapal penjelajah, 28 kapal perusak, 52 kapal frigate, 43 kapal korvit, 166 kapal patroli lepas pantai, 4 kapal selam strategis, dan 55 kapal selam taktis. Namun dari semua itu, keunggulan China sudah jelas hanya pada kapal yang lebih kecil, seperti kapal patroli pantai. Dalam hal kapal perang yang lebih besar, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam jumlah, teknologi, dan pengalaman. Amerika Serikat memiliki persenjataan nuklir terbesar kedua di dunia setelah Rusia, disusul Prancis di tempat ketiga, dan China di posisi keempat. Menurut situs web World Population Review yang berbasis di Amerika Serikat, China belum mengungkapkan berapa banyak hulu ledak yang dimilikinya. Tetapi laporan terbaru Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang militer China menyatakan persediaan hulu ledak China saat ini diperkirakan berada di kisaran 200-an. Sementara Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyebutkan ada 350 hulu ledak di tahun ini. Pada Januari lalu, sebuah sumber yang dekat dengan militer China mengatakan kepada South China Morning Post, persediaan hulu ledak nuklirnya telah meningkat menjadi 1.000 selama beberapa tahun terakhir, tetapi yang aktif kurang dari 100 hulu ledak. Semua perkiraan ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan total senjata nuklir Amerika Serikat yang terdiri dari 5.800 hulu ledak nuklir, di mana 3.000 hulu ledak diantaranya siap ditempatkan dengan sekitar 1.400 hulu ledak sudah dalam sistem pengiriman siaga. Terakhir, rasanya nggak afdol kalau tak kita bahas ada anggaran militer. Perbandingan anggaran pertahanan yang digunakan Amerika Serikat dan Republik Rakyat China tentu berbeda jauh. Amerika Serikat pada tahun 2019 menyiapkan sekitar 730 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10 kuadriliun rupiah. Sedangkan Beijing menetapkan 181 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2 kuadriliun rupiah di tahun yang sama. Perbandingan yang mencolok ini menjadi salah satu alasan mengapa Amerika Serikat sampai saat ini terus menjadi negara dengan kekuatan militer paling top di dunia tanpa pengecualian. Di sisi lain, China secara bertahap akan terus meningkatkan kekuatan militernya. Namun masih diperlukan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk menyalip kekuatan besar Amerika Serikat.